Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-firman-Mu. Kami rindu firman-Mu terus berbicara bagi kami. Roh pengertian, roh hikmat, Roh Kudus lepaskanlah bagi setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan 2 Korintus 8 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anugerah Tuhan memampukan orang untuk dia memiliki hati yang tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Anugerah Tuhan memampukan setiap orang melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia melakukan segala aktivitasnya bagi sesamanya, dia tidak akan pernah berpikir untuk kepentingan dirinya, tetapi dia akan mampu untuk bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar lewat firman Tuhan, Paulus katakan, dia memberikan kesaksian tentang jemaat Makedonia. Dia katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Yang dialami oleh jemaat Makedonia, mereka bisa mengalami semuanya ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, pertama-tama mereka lakukan bukan untuk mereka, atau bukan untuk orang yang ada di sekitar mereka, tapi bagaimana mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itulah yang membuat sehingga Tuhan memberikan anugerah bagi mereka untuk mereka bisa melayani Paulus. Dan bukan saja melayani Paulus dan Titus, tapi mereka juga bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka tanpa berpikir tentang situasi dan keadaan mereka. Paulus memberikan kesaksian, Paulus tidak berpikir mereka bisa memberi lebih dari apa yang Paulus pikirkan. Paulus tidak membayangkan bahwa pemberian mereka itu di luar ekspektasinya Paulus. Paulus melihat bahwa bagaimana mereka dengan penuh kerelaan hati, malah mereka menawarkan diri mereka untuk mau membantu Paulus terlibat lewat pelayanan yang ada bagi orang-orang kudus. Nah, inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ingat, anugerah Tuhan hanya kita miliki dari Tuhan. Kita tidak memiliki anugerah dari manapun juga. Bahkan toko anugerah tidak menjual anugerah bagi kita. Anugerah hanya kita dapatkan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan sehingga hidup kita ini tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi apa yang kita buat untuk Tuhan itu juga untuk sesama kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara harus membangun hidup saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan limpah dalam hidup saudara. Pastikan engkau memiliki hati yang suka akan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita akan bisa memiliki anugerah, karena kasih karunia Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Dan dari kasih karunia itulah anugerah akan diberikan bagi setiap kita. Jadi orang kalau punya kasih itu dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah sulit lagi untuk bagaimana dia menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita belajar saudaraku, apa yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, marilah kita menjalaninya untuk sesama kita. Tapi yang terutama, hati saudara harus ada pada Tuhan. Izinkan firman-Nya ada dalam hidupmu, izinkan firman-Nya limpah dalam hidupmu, sehingga engkau akan mampu untuk menyatakan apapun yang Tuhan telah berikan bagi hidupmu untuk banyak orang. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya.
di hari-hari perjalanan hidup kita, sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai tetangga bertetangga, teman sepelayanan, teman sekerja, apapun kita, dimanapun kita, baiklah kita menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita, sehingga apa yang kita buat sudah pasti kita akan diberkati. Tuhan Yesus menolong kita. Jangan hidup untuk diri sendiri, tapi lakukanlah apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara, bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terus Kau anugerahkan bagi kami. Berilah kami hati yang juga mau melakukan kehidupan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus dekat dengan Engkau lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada kesulitan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.